Ya, pemirsa, Anda kembali di News Pagi bersama saya Yasmin Tania dan rekan saya Bremana Tenaya. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Sejumlah ibu-ibu menggagalkan aksi pencurian sepeda motor di Koja, Jakarta Utara. Teriakan mereka membuat dua pelaku panik dan menjatuhkan sepeda motor yang dicuri. Inilah video rekaman CCTV saat sejumlah emak-emak berlari sembari berteriak mengejar dua pelaku pencurian sepeda motor di Jalan Mahoni, Legoa, Koja, Jakarta Utara. Kedua pelaku membawa kabur sepeda motor milik warga yang terparkir dengan cara mendorongnya menggunakan kaki. Pemilik sepeda motor yang mengetahui aksi kedua pelaku langsung berteriak maling dan mengejar kedua pelaku. Pelaku yang panik karena dikejar warga langsung membuang sepeda motor korban dan tancap gas bersama temannya. Orang itu saya udah curiga karena dia udah ngeliat ke arah situ, karena kan motor saya posisinya di situ, saya lagi di sini. Pas saya lagi nyapu, terus kok dia stepin motornya tuh. Pas kayak gitu kata saya gini, lah kok itu kan motor saya pas di sini. Cuma saya refleks ya, pas baru sampai situ baru saya teriakin maling. Akhirnya ketangkep sama bapak-bapak yang di situ. Aku ini udah warawiri aja, mungkin nyari waktu yang tepat. Akhirnya pas kebetulan udah kena di sana punya guru PAUD yang diambil. Tapi ya bagusnya itu nggak lewat keluar ke sana. Mungkin kalau keluar lewat sana udah ke jalan raya mungkin hilang. Menurut warga, aksi pencurian di kawasan Koja sering kali terjadi dan meresahkan warga. Warga pun berharap polisi dapat menangkap para pelaku kejahatan di wilayah tersebut. Pemirsa, Wulan Guritno mangkir diperiksa di Barreskrim terkait dugaan konten promosi judi online. Selain Wulan Guritno, sejumlah artis ternama lainnya juga kedapatan mempromosikan situs judi online. Aktris Wulan Guritno absen dari agenda pemeriksaan di Barreskrim Polri terkait dugaan mempromosikan konten judi online. Wulan Guritno dikabarkan meminta jadwal pemeriksaan diundur. Pemanggilan dilakukan usai beredar video Wulan Guritno diduga mempromosikan situs judi online. Berulang kali dalam video promo tersebut, Wulan Guritno menjelaskan mengenai game slot dan keuntungan-keuntungan dalam memainkan game tersebut. Sebelumnya perjudian online merajalela di Indonesia. Tidak hanya menyasar kalangan pelajar, judi online juga menyasar kelompok publik figur dan artis. Dalam waktu setahun, polisi telah menetapkan ratusan tersangka praktek judi online. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Mario Dandi Satrio divonis 12 tahun penjara atas perkara penganiayaan berat terhadap David Ozora. Ia juga dibebankan kewajiban membayar restitusi atau ganti rugi sebesar 25,14 miliar rupiah. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memvonis Mario Dandi Satrio dengan hukuman pidana penjara selama 12 tahun dalam kasus penganiayaan terhadap David Ozora. Majelis Hakim juga membebankan pembayaran restitusi sebesar 25,14 miliar rupiah terhadap Mario Dandi. Dalam putusannya, Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan terdakwa, seperti perbuatan terdakwa yang berdampak buruk pada David Ozora. Putusan Majelis Hakim sama dengan tuntutan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, yaitu 12 tahun penjara. Mengadili, menyatakan terdakwa Mario Dandi Satrio alias Dandi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan penganiayaan berat dengan rencana terlebih dahulu. 2. Menjatuhkan pidana penjara oleh karena itu kepada terdakwa Mario Dandi Satrio alias Dandi dengan pidana penjara selama 12 tahun. 3. Menetapkan namanya penangkapan dan proses penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Jika Mario Dandi tidak mampu membayar restitusi, maka akan diganti pidana penjara selama 7 tahun. Dalam perkara tersebut, Mario Dandi terbukti bersalah dan melanggar pasal 355 ayat 1 KUHP, jungto pasal 55 ayat 1 KUHP. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan.
Pemirsa, sidang vonis kasus penganiayaan David Ozora digelar Kamis pagi. Shane Lucas divonis 5 tahun penjara sesuai dengan tuntutan jaksa penuntut umum. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memvonis Shane Lucas dengan hukuman pidana 5 tahun penjara. Majelis Hakim menilai Shane yang merupakan rekan terdakwa Mario Dandi Satrio terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan penganiayaan berat terhadap David Ozora. Selain itu, Hakim juga memberi pertimbangan membebaskan Shane dari biaya restitusi sebesar 120 miliar rupiah. Usai pembacaan vonis di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Shane Lucas menghampiri keluarganya yang tak kuasa menahan tangis. Menghadapi vonis tersebut, keluarga tidak terima dan berencana ajukan banding. Dia sudah menghela, sudah meminta Mario Dandi sudah stop untuk tidak menginjak-injak si David. Ini tidak adil bagi kami karena Agnes saja 3,5 tahun. Kenapa anak kami Shane Lucas Lumbantoruan 5 tahun? Kami tidak terima. Makanya kami minta banding kepada tim pengacara kami supaya Shane Lucas anak kami diberikan hukuman serendah-rendahnya karena dia sudah proses hukum, sudah aktif, sudah menjalankan semuanya. Minta ke pengacara supaya hukuman Shane Lucas anak kami diberikan seringan-ringannya. Putusan ini sama dengan tuntutan JPU yang menginginkan Shane dihukum dengan pidana selama 5 tahun penjara. Namun restitusi tidak dibebankan kepada Shane. Informasi lainnya, pemirsa, siswi SMA yang sempat menantang debat terbuka Kapolri mengadukan perwira polisi ke Divpropam. Aduan dimasukkan dengan membawa bukti chat ke Divisi Propam Polri. Remaja bernama Kate Victoria Lim itu mengadukan seorang perwira Polri yang diduga melakukan penghinaan dengan menyebutnya sebagai pekerja seks komersial. Kate pun menyerahkan permasalahan ini ke Propam dan pasrah apabila laporannya diproses ataupun tidak oleh Propam. Namun balasan yang saya dapatkan adalah kata-kata kotor yang menurut saya tidak pantas untuk dikatakan oleh seseorang yang sudah dewasa, apalagi seorang polisi yang bekerja di institusi seperti ini. Pemirsa, Muhaimin Iskandar penuhi panggilan KPK kemarin. Ketua Umum PKB tersebut diperiksa penyidik KPK sebagai saksi kasus dugaan korupsi saat menjabat Menteri Tenaga Kerja. Setelah sempat meminta pengunduran jadwal pemeriksaan, hari ini Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar mendatangi gedung KPK. Muhaimin diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi Sistem Proteksi Tenaga Kerja Indonesia, Kementerian Tenaga Kerja pada tahun 2012. Usai diperiksa selama kurang lebih 5 jam, Muhaimin pastikan dia telah berikan penjelasan yang sebenarnya kepada KPK demi mengusut tuntas kasus korupsi ini. Hari ini saya membantu KPK untuk menuntaskan penyelesaian kasus korupsi di Kementerian Ketenagakerjaan dan Transmigrasi tahun 2012. Dalam hal ini ada program perlindungan TKI di luar negeri, proteksi sistem perlindungan tenaga kerja Indonesia di luar negeri. Saya sudah membantu menjelaskan semua yang saya tahu, semua yang saya pernah dengar, dan insya Allah semuanya yang saya ingat. Kasus dugaan korupsi Sistem Proteksi Tenaga Kerja Indonesia terjadi saat Muhaimin menjabat sebagai Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi di era Presiden SBY.
Dalam kasus ini, setidaknya KPK telah menetapkan 3 orang tersangka, namun belum diumumkan secara resmi kepada publik. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, aktivis Rocky Gerung digeruduk seorang wanita. Aksi penggerudukan ini terjadi usai Rocky Gerung diperiksa di Barreskrim Polri dan viral di media sosial. Aksi seorang wanita yang mencegat hingga mendorong aktivis politik Rocky Gerung terjadi usai Rocky Gerung diperiksa Barreskrim Polri. Adapun wanita yang menggeruduk Rocky Gerung merupakan anggota dari Gerakan Nasional Tangkap Rocky Gerung. Dari insiden ini, pengacara Haris Azhar yang mendampingi Rocky Gerung mengingatkan wanita tersebut agar tidak anarkis dan melakukan kekerasan fisik. Silakan bicara, tapi jangan main fisik. Ya, jangan main fisik. Namun suasana semakin tidak kondusif. Agar keributan tidak semakin meluas, petugas kepolisian membawa Rocky Gerung kembali masuk ke ruang Barreskrim Polri. Diketahui ada 26 laporan yang masuk ke Barreskrim Polri dan jajaran Polda Metro yang menyeret Rocky Gerung. Sebelumnya Rocky Gerung telah diperiksa selama 7 jam dan dicecar 40 pertanyaan terkait informasi hoaks dan dugaan penghinaan kepada Presiden Joko Widodo. Sementara itu pemirsa, kemarin aktivis politik Rocky Gerung diperiksa Direktorat Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri. Rocky diperiksa terkait kasus dugaan penyebaran berita bohong yang ditunjukkan untuk Presiden Joko Widodo beberapa waktu lalu. Rocky Gerung penuhi panggilan penyidik Direktorat Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri Rabu pagi. Rocky tiba seorang diri untuk diperiksa sebagai terlapor dalam kasus penyebaran berita hoaks Presiden Jokowi beberapa waktu lalu. Rocky Gerung diperiksa selama 7 jam oleh penyidik. Ia dicecar 40 pertanyaan oleh penyidik Barreskrim Polri. Rocky menilai pemeriksaan tersebut masih bersifat interview dan masih mencari tindak pidana dalam peristiwa tersebut. 40 pertanyaan. 40 pertanyaan. Seputar apa tuh Pak kira-kira? Ya, seputar kasus itu. Lalu bagaimana nih ya? Apakah akan ada proses lanjutan atau ada gelar perkara nantinya? Rabu depan dilanjut karena program cukup baik. Sebelumnya Rocky Gerung dijadwalkan diperiksa penyidik Barreskrim pada Senin kemarin. Namun Rocky menyatakan tidak dapat hadir dan meminta penjadwalan ulang. Dalam perkara ini Barreskrim dan Polda jajaran menerima total 24 laporan polisi, sebanyak 72 saksi dan 13 ahli pun telah dimintai keterangan terkait kasus dugaan penyebaran berita bohong alias hoax Presiden Jokowi. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Demonstrasi digelar di depan kantor P3 mendesak Bupati Gorontalo segera dicopot dari Ketua DPW P3 Gorontalo karena diduga terlibat skandal perzinahan. Dengan membawa berbagai atribut, massa berasal dari Aliansi Mahasiswa dan Masyarakat Penyelamat Daerah dan Penjaga Moral Pejabat Daerah. Aksi ini merupakan butut kasus skandal perzinahan yang diduga melibatkan Bupati Gorontalo terhadap seorang wanita berinisial IA. Massa menilai kasus yang menjerat sang kepala daerah telah mencoreng nama baik seorang pemimpin dan melanggar ADART partai. Di Partai P3 kami berharap bagaimana Ketua Umum Partai P3 mampu dan segera mencopot Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan Gorontalo. Pemirsa, 1 dekade dalam 2 periode Ganjar memimpin Jawa Tengah, mengurusi lebih dari 30 juta warga Jawa Tengah. Tuntas bertugas, Ganjar siap maju RI 1. Berikut dialog eksklusif Aiman Wicaksono, babak baru Ganjar Pranowo. Enggak apa-apa ini demi mau berterima kasih kepada Pak Ganjar, Bapak Pembasmi Pungli. Bapak Pembasmi Pungli. Jadi khusus dibuat semuanya Mas Ganjar semua nih? Semua.
Oke. Oh, ini model pakai stiker ya ini ya? Stiker saya ini, Pak. Oh, oke. Ada cinta Punya saya ini. di setiap kilometernya. Ini siapa? Ini sampean. Ini maksudnya apa? Ada cinta di setiap kilometernya. Cinta siapa, Mas? Ganjar. Oh, Pak Tugiman si tukang gawe nyaman. Jadi Mas Ganjar ini punya nama samaran Tugiman. Ini dilukis ya? Lukis kuas ini, Pak. Oh, kuas ya. 2 hari 2 malam orang nggak tidur, Pak. 2 hari 2 malam nggak tidur. 2 malam ini. Pelukis Pak Ini Ganjar. tapi Lagi memper apa orang ngono lho. Kalau lihat dari jauh, Pak, kita member, Pak. Kalau dari jauh kelihatan ini Pak Ganjar banget. Yangnya siapa? Putranya sendiri. Oh, ini putranya toh. Oh, Bubuk itu putranya ya. Ini dari Pemalang. Bertiga aja ini. Bapak, Ibu, sama anak. Namanya nyopir truk juga nggak? Nggak bisa, Pak. Nggak bisa, ya. Tapi ikut biasanya bawa apa truknya? Material. Oke, sehat-sehat ya. Ini saya mau tunjukin sebentar, ada ini bela-belain bawa anak loh ini. Lagi tidur itu. Lagi bubuk itu. Sehat-sehat ya, Bu ya. Ya. Makasih ya, Bu. Di banyak kemudian truk-truk ini, saya akan menuju ke rumah dinas Rumdin dari Mas Ganjar Pranowo. Oh, ada orang. Jangan, Pak. Ada kadang-kadang dari. Jadi. Oh, keluar lagi. Pak Ganjar kali, Pak. Ya, boleh. Boleh. Ayo. Suwen ya, Mas. Ya, yuk. Jadi kita menuju ke rumah dinas yang selama 10 tahun ditinggali. 10 tahun dan ini tempat terlama yang saya tinggali. Rumah pribadi di mana? Rumah pribadi di Cibubur tapi udah saya jual. Jadi nggak punya rumah pribadi nih? Sekarang belum punya. Serius? Serius? Baru rumah di Cibubur Jakarta Timur ya, awalnya ya. Dijual. Jual terus kita beli rumah lah. Baru dibangun. Di daerah? Di suatu tempat. Rahasia kan belum jadi. Belum jadi, ya. Ini mau pindah saya suruh cepet ya jadi. Jadi sempat nggak punya rumah berapa tahun itu? Ya, saya punya rumah yang pertama saya tempati yang di Cibubur itu. Dan dijual? Ada sih rumah di tanah dan rumah. Iya. Tidak bagus. Belum pernah ditempati di Purbalingga, tapi waktu istri saya masih awal-awal menjadi PNS itu. Tapi sudah rusak. Udah packing belum? Udah dong. Siap pindah ke mana? Ke arah barat berarti ya? Ke arah barat ya. Kita udah ngontrak. Oh, nanti kontrak dulu sebentar? Ya, di Jakarta ngontrak. Serius? Pemirsa, komitmen dan juga rekam jejak Ganjar Pranowo dalam memperjuangkan kepentingan petani membuat petani sawit rakyat deklarasi untuk memenangkan Ganjar Pranowo di Pilpres 2024. Deklarasi petani sawit rakyat untuk memenangkan Ganjar dilakukan oleh petani sawit dari 21 kabupaten di Indonesia, dari Aceh, Sumut, Riau, Jambi, Sumsel, Sumbar, Kalbar, Kaltim, Kalteng, dan juga Sulawesi Barat. Ganjar turut hadir secara online dalam deklarasi ini. Deklarasi dilatar belakangi penilaian dari banyak pihak, termasuk petani sawit, atas komitmen dan juga rekam jejak Ganjar Pranowo dalam memperjuangkan kepentingan petani. Dengan persawitan. Lalu bagaimana posisi Indonesia terhadap global, dan inilah yang menurut saya penting untuk kita siapkan dengan matang teman-teman semuanya. Pemirsa, jelang Pilpres 2024 mendatang, aksi sosial kepada masyarakat terus dilakukan relawan Ganjar Pranowo di sejumlah daerah. Di antaranya merenovasi pondok pesantren di Subang, Jawa Barat, dan juga menggalang dana untuk membantu korban kebakaran di Lampung. Relawan petani tebu bersatu melakukan aksi sosial menggalang dana untuk membantu korban kebakaran di Desa Kecubung, Terbanggi Besar, Lampung Tengah, Lampung. Selain menyerahkan bantuan tunai dari hasil penggalangan dana, para relawan pendukung Ganjar Pranowo itu juga memberikan berbagai peralatan rumah tangga kepada penerima manfaat. Relawan Ganjar Pranowo yang tergabung dalam komunitas ojek online Indonesia menggelar pelatihan pengelolaan digital marketing bagi para driver ojol di Bekasi, Jawa Barat. Dalam pelatihan, para driver ojol diberikan tips dan trik memanfaatkan ruang digital untuk meraup cuan oleh konten kreator Diana Oktaviuki.
Guna meningkatkan pendidikan bagi para santri, relawan santri dukung Ganjar memberikan bantuan untuk renovasi Pondok Pesantren Al-Huda Subang, Jawa Barat. Kerja bakti renovasi pembangunan pondok pesantren dilakukan para relawan bekerja sama dengan warga. Puluhan ibu-ibu majelis taklim mengikuti kajian tentang keutamaan wudhu yang digelar relawan Ustaz Sahabat Ganjar di Kota Medan, Sumatera Utara. Dalam kajian disampaikan berbagai manfaat berwudhu, mulai dari aspek kesehatan hingga dapat memberikan ketenangan batin dari sisi psikologis. Relawan Sahabat Ganjar bersinergi dengan BMI memeriahkan acara memperkenalkan sosok Ganjar Pranowo di Cibis Park, Cilandak, Jakarta Selatan. Selain menikmati hiburan, para pengunjung dari berbagai komunitas peduli lingkungan dan influencer nasional juga dapat membeli beragam jenis merchandise dengan harga yang spesial. Pemirsa, Indonesia Sustainability Forum 2023 digelar di Park Hyatt Jakarta mulai 7 September kemarin. Hari pertama forum ini membahas topik Sustainable Mining of Critical Minerals to Bolster Decarbonization. Kemenko Marves bersama Kadin Indonesia menggelar Indonesia Sustainability Forum 2023 yang dimulai 7 September kemarin di Park Hyatt Jakarta. Acara dihadiri lebih dari 700 peserta, termasuk sejumlah tokoh pemimpin dunia, pemimpin organisasi multilateral, hingga ahli sustainability. Topik yang diangkat di hari pertama forum yakni Sustainable Mining of Critical Minerals to Bolster Decarbonization. Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan menyebut Indonesia memiliki potensi energi terbarukan yang besar dan sangat peduli krisis iklim. This forum, I think, is very important for us to show to the world what we are doing in Indonesia. So far, we never doing like such a forum like this. So we have to do it every year in order to also report to the public the progress that we have doing in this country. Kami bersama dengan pemerintah selalu mengadvokasikan dan mendorong agar dapat bekerja sama untuk kemudian merealisasikan transisi energi. Tentu semua ini tidak lepas dari kerjasama dan komitmen lintas sektoral, baik itu dengan pemerintah, baik itu dengan BUMN energi. Peran mereka juga sangat amat penting dan kami berharap bahwa melalui sinergi ini kita bisa merealisasikan target di mana target kita sebetulnya 23% energi terbarukan di tahun 2025. Pertamina mengambil inisiatif setelah kami melakukan transformasi bisnis, transformasi organisasi. Ini saatnya kami kemudian memberikan kontribusi yang lebih lagi terhadap penyiapan talent-talent untuk melakukan transisi energi dalam rangka mencapai net zero emission di 2060. ISF 2023 berlangsung pada 7 dan 8 September 2023. 100 pembicara dari sektor bisnis, masyarakat sipil, dan pemerintahan berpartisipasi dalam 10 sesi pleno dan 14 sesi tematik. ISF merupakan salah satu pertemuan yang membahas ekonomi berkelanjutan yang berpengaruh di kawasan Asia Pasifik. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Angela Tarusudibio mengunjungi 2 usaha kuliner Indonesia yang berada di New York di sela-sela kunjungan kerjanya di Amerika Serikat. Di salah satu gerai minuman, Wamen Parekraf mencoba untuk meracik minuman sendiri layaknya barista. Hai kawan-kawan, sekarang saya berada di New York karena saya akan menjadi pembicara di UN terkait ekonomi kreatif. Nah, karena sekarang kita masih punya waktu luang, saya ingin mengajak kawan-kawan sekalian untuk melihat ada pelaku ekonomi kreatif Indonesia yang berhasil membawa brandnya ke New York. Yuk kita lihat sama-sama. Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang juga Wakil Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Angela Tarusudibio, mengunjungi 2 usaha kuliner Indonesia yang berada di New York, Amerika Serikat.
Kedua usaha yang dikunjungi Wamen Parekraf Angela pada Rabu waktu setempat adalah restoran Wayan dan Teguk Cafe. Di restoran Wayan, Wamen Parekraf Angela mencicipi sejumlah menu khas Indonesia yang disajikan seperti nasi goreng, lumpia, gado-gado, sate, dan bakwan jagung. Menurut Angela, rasa dari masakan yang disajikan sangat otentik. Tidak ada perbedaan rasa dengan masakan serupa di Indonesia. Ibu dia mau pesen apa? Usai bersantap siang di restoran Wayan, Wamen Parekraf Angela kemudian mengunjungi gerai minum Teguk. That will be 25, right? No, it will be 10. You already know. Yeah, we already know the ingredients. Nice. Di gerai minum yang dibuka pada tahun 2022 ini, Angela mencoba meracik cendol sendiri, yang merupakan salah satu menu andalan di sini. Ibu dia. Ibu dia. For you. Nah. Cendolnya Teguk enak banget. Ini di New York dan bikin kangen Indonesia. Kalian harus coba, tempatnya juga enak dan makanan pilihannya enak banget. Cobain ya. Menarik juga ya. Wamen Parekraf Angela Tanusudibyo melakukan kunjungan kerja ke New York, Amerika Serikat dalam rangka menghadiri high-level briefing and panel discussion dengan tema Promoting Creative Economy for Sustainable Development yang diselenggarakan oleh United Nations pada tanggal 6 hingga 7 Oktober 2023. Alright. Thank you so much. Thank you. Helikopter evakuasi warga terjebak banjir di Agia Triada Yunani. Informasi mancanegara akan hadir usai jeda berikut.